Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenan Rizky Ramadan, kelas informatika, ins- jurusan informatika kelas IF 1B. Ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil source code dari eh, studi kasus pertemuan 12. Eh, dengan NPM 9882 4051 221111031. Dan yang di sini kita langsung mulai aja. Sudah ada source code dari file CPP-nya yang sudah saya buat. Itu pertama kita memasukkan di sini dengan include iostream dan include conio data. Lalu ada using namespace std ya. Dan prosedurnya ini menggunakan void bangun datar dan bangun ruang. Lalu masuk dengan ke main dengan char pilihan. Lalu di bawahnya saya memasukkan do untuk looping ya atau perulangan. Dan lanjut ada integer bangun. Ini kita langsung masuk ke outputnya dengan keluar menu bangun datar dan bangun ruang. Dan untuk yang garis-garis ini saya buat sengaja untuk menyerupai tabel gitu ya. Jadi emang ya ini cuma sekedar variasi aja. Output yang keluar itu ya adalah satu bangun datar, dua bangun ruang. Jadi kita bisa memilih bangun datar atau bangun ruang. Nah, nanti di sini ada kolom untuk memasukkan pilihan kita mau bangun datar atau bangun ruang. Dan output pilih ini dengan inputannya bangun ini untuk pilihannya ya, mau bangun datar atau bangun ruang gitu. Dan sistem CLS ini untuk kita mengclearkan seperti biasa. Lalu di bawahnya switch untuk bangun ya, untuk fungsi pilihannya ini. Di case pertama ini kasus pertama dengan kita memilih bangun datar akan keluar outputan seperti ini. Dengan bangun datar lalu keluar list bangun datar yang ingin kita masukkan atau kita ingin cari. Misalkan kita sedang mencari dari persegi gitu. Nah, buat lanjutnya ada lingkaran, segitiga, layang-layang, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang. Ya, dan yang itu adalah nama-nama dari bangun datar. Di sini juga ada outputan pilih seperti di atas dan inputannya bangun datar dan ruang. Sistem CLS buat nge-clear tadi. Dan saya memasukkan switch ini untuk fungsi perintah yang dipilih. Jadi kita memilih seperti kayak bangun datar atau bangun ruang, atau lalu masukkan persegi gitu kan dari inputan ini. Jadi gitu.
misalkan bangun datar dan saya pilih persegi. Nah, yang akan keluar adalah kita ingin cari eh nilai nilai sisi ya. Jadi kita bakal memasukkan keliling dan luas. Nah, keliling dan luas, dan ini untuk eh, menjelaskan keliling, luas dan luas, dan untuk memberhentikan program. Dan lanjut lagi ada case yang kedua, fungsi pilihan yang kedua adalah lingkaran, dan ya seperti biasa ya, sama seperti case pertama, cuman di sini membedakan hanya rumus-rumus dari setiap bangun datar. Misalkan dari pertama tadi persegi kita sedang ingin mencari keliling atau luas, lalu kita di lingkaran ingin mencari keliling dan luas dengan memasukkan nilai jari-jari. Nah, sama seperti selanjutnya ya, dan sampai tadi sampai jajar genjang gitu dari segitiga, terus layang-layang, ada persegi panjang, belah ketupat, dan jajar genjang, dan semuanya sama untuk eh apa namanya, outputannya sama, cuman yang membedakan hanya rumus dari bangun datarnya. Kita dengan cari jajar genjang itu rumus kelilingnya adalah 2 dikali alas kali ditambah tinggi tuh. Jadi kita bakal masukin alasnya berapa nih, dan kita masukkan tingginya berapa, lalu bakal nanti dengan dimasukkan rumusnya bakal keluar kelilingnya dengan rumus seperti ini, dan dengan luas alas kali tinggi. Dan ya untuk rumus itu sama, maksud saya dengan outputannya sama, eh, apa yang kita cari gitu, dan apa yang sudah kita ketahui gitu, kita masukkan ketahuinya berapa, dan yang kita ingin cari itu berapa. Cuman berbeda dari eh, bangun datar lainnya, belah ketupat, lalu ada gencang-gencang ya. Kelingkaran itu seperti ya perbedaan dari rumus saja sih. Lalu eh di sini ada case kedua ya. Di case kedua ini berarti ada pilihan keduanya di tadi ya, bangun dibangun ruangnya gitu. Tadi kan bangun datar, dan sekarang kita masuk ke bangun ruang. Untuk integernya bangun ruang, saya masukkan bangun ruang saja sih, biar lebih ini aja ya, biar lebih simpel. Lalu outputannya sama seperti tadi, jadi seperti menyerupai tabel aja, ini cuma variasi. Dan ini di bawahnya ada list untuk setiap bangun ruang, kubus, balok, tabung, bola, kerucut, prisma, dan limas. Nah, lalu saya pas saya selalu menggunakan sistem CLS ini di setiap pilihan, karena agar pilih di saat kita memilih sebuah pilihan itu langsung ke outputan yang lebih bersih atau yang lebih eh, baru gitu. Soalnya kalau tidak pakai sistem CLS,
Saya lebih gak suka karena lebih berantakan aja, selalu apa, bangun ruang ini ada lalu lanjut lagi di bawahnya dari lebih kayak berantakan aja sih gitu. Dan di pilihan pertama kita menggunakan float luas permukaan, volume, sisi, panjang, lebar, tinggi, jari-jari, luas, alas, luas, selimut, pi, v, r, t, luas, keliling. Nah, itu untuk float. Rumus-rumusnya dari bangun ruang aja sih, sama seperti bangun datar juga. Dan ini juga sama semua, hampir sama semua untuk outputan jenis ruang dan jenis bangun ruang dan bangun datar. Yang membedakan dari yang tadi saya bilang, membedakan hanya rumus dari setiap pilihan aja gitu. Lalu kita lanjut ke bawah lagi. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi untuk setiap kasusnya ya, soalnya sama semua untuk outputan dan eh, untuk outputan di setiap pilihan hampir sama, cuman membedakan dari inputan rumus aja, dan itu berbeda-beda dari setiap pilihannya gitu. Udah di sini void bangun datar dan ruang, floatnya itu V, float panjang, lebar, tinggi gitu. V ini panjang, lebar untuk mencari 5 sini ya, ini buat void ini buat memasukkan rumusnya gitu ya. Lalu nah di bawah sini ada tulisan default output pilihan salah. Ini apa? Ini berguna untuk jika kita memasukkan pilihan yang di luar pilihan outputan, itu bakal keluar tulisan pilihan salah gitu. Jadi nanti kita coba aja di running. Lalu di sini ada perintah ya, atau tulisan kembali ke awal. Jadi jadi saya memasukkan do while ya, tuh looping atau perulangan juga, yang tulisnya kembalikan ke awal y atau t, pilihannya ya atau tidak gitu. Dan di sini saya while-nya adalah pilihan y kapital dan y kecil ya. Jadi kita bebas mau masukkan mau kapital atau tidak. Karena sebelumnya saya pernah bikin untuk while yang saya masukkan cuman y kapital, jadi di saat kita menggunakan y kecil memasukkan perintah y kecil itu malah gak berjalan kembali ke awal, karena inputannya atau while-nya tidak tertulis y kecil itu untuk mengulang perintah gitu. Nah di sini udah habis ya, langsung coba kita running aja. Oke, tab 11 untuk running. Nah di sini langsung keluar outputan menu bangun datar dan bangun ruang. Nah di sini garis-garis ini tuh hanya sebuah variasi aja gitu, biar seperti tabel. Dan misal kita ingin mencari dari bangun datar. Nah fungsi CLS itu ialah untuk mengclearkan semua perintah tadi itu atau outputan tadi menjadi outputan baru yang seperti sekarang bangun datar, lalu ada list ini, itu fungsi CLS. Dan kita memasukkan atau kita mencari dari bangun datar segitiga. Nah
Di sini keluar dengan pilihan segitiga, lalu ada memasukkan nilai alas segitiga. Misalkan kita ingin memasukkan nilai alasnya adalah 54. Lalu kita enter, dan tinggi segitiga ini berapa untuk mencari sebuah nilai tinggi. Tertinggi itu kita bisa acak aja ya, mungkin 35. Nah, bakal keluar keliling dari segitiga dan luas segitiga. Keliling segitiga adalah 162 dan luasnya 945. Lalu ada outputan kembali atau tulisan kembali ke awal, Y atau T. Ini adalah looping atau dual yang tadi saya masukin. Jadi kenapa saya memasukkan Y kapital dan Y kecil ini? Karena sebelumnya jika tidak memakai perintah itu, ada perbedaan dari Y kapital dan Y kecil gitu. Makanya saya menggunakan ada dua perintah untuk mengulangnya kembali gitu. Jadi saya memasukkan Y besar atau ya boleh Y besar lah. Kita enter. Nah, kita akan mengulangi dari awal lagi, atau kita akan mencari, atau mungkin kita mau mencari pilihan lain atau bangun datar atau bangun ruang yang lainnya gitu. Jadi seperti itu untuk hasil dari codingan tugas studi kasus 12. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.